Bab 15 Saya akan bekerja sama, alur cerita Swallowed Star. Serang bersama. Wajah Zhang Hao Bai karena marah saat dia dikalahkan dengan marah. Luo Feng ini gagal mengacaukan wilayahnya dan mengalahkan pengawalnya. Hati-hati, tendangannya berat. Pengawal gendut di tanah itu mengusap perutnya. Beberapa darah bocor dari sisi mulut dan dia tidak bisa bangun untuk sementara waktu. Kido, pikir kamu tangguh ya? Pengawal bernama Wang dan pengawal lainnya menghadap ke arah Luo Feng. Karena mereka telah menyaksikan kekuatan Luo Feng, mereka berhati-hati untuk tidak meremehkannya. Pada saat ini, Luo Feng dapat menerima sisi ayah, tetapi sebelum dia mengatakan apapun, Luo Hongguo berteriak. Aku baik-baik saja, Feng, di belakangmu. Dalam kedua pengawal itu datang dari kiri dan kanan untuk menyerang Luo Feng secara bersamaan. Bahkan Zhang Hao Bai datang untuk mengejarnya. Mereka bertiga bersama. Luo Feng melirik ke arah mata dan langsung membalik. Dengan yang datang dari rotasi, dia menembakkan lengan dalam bentuk pedang dan ruang kanannya seolah-olah itu adalah pedang. Lengan itu menyebabkan arus yang kuat untuk digunakan. Tidak bagus, wajah pengawal bernama Wang langsung berubah dan dia berlari untuk memblokir lengan Luo Feng dengan kedua lengannya. Peng! Suara dampak. Pedang Luo Feng dengan kuat mengenai kedua lengan pengawal bernama Wang. Pengawal bernama Wang merasa bahwa lengannya bukan miliknya lagi. Mereka sangat sakit sehingga tidak ada perasaan untuk sesaat. Lengan kanannya jatuh tanpa daya dan dia mundur sambil berteriak. Lengan kananku patah. Apa? Zhang Hao Bai, yang bersiap-siap untuk bergerak, terkejut. Pengawalnya semuanya adalah anggota elit dojo. Luo Feng, juga anggota elit, harus memiliki kekuatan yang setara. Tidak mungkin serangannya bisa mematahkan lengan pengawal bernama Wang, yang juga seorang anggota elit. Tidak baik, pengawal bernama Wang terluka, jadi hanya pengawal jangkung berbaju hitam yang tersisa. Dia terkejut dan marah saat menyaksikan kekalahan rekan-rekannya. Pengawal berbaju hitam itu mengatupkan giginya dan melolong saat dia melakukan tendangan dan pukulan secepat kilat. Suara mendesing. Luo Feng sangat cekatan, jadi hanya butuh dua ayunan untuk menghindari dua serangan itu. Dia kemudian bersiap untuk pukulan yang kuat. Dia mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi di udara dan menyerang. Potongannya seperti pisau. Ini terlalu cepat, pengawal berbaju hitam tidak bisa menghindar, jadi dia hanya bisa meletakkan tangannya di atas untuk memblokir dan mengatupkan giginya saat menerima serangan. Saat serangan menakutkan Luo Feng turun, hati pengawal itu dipenuhi ketakutan. Mengenakan. Pengawal kehilangan perasaan di kedua lengannya dan mereka dilunakkan oleh serangan Luo Feng. Namun, potongan Luo Feng kehilangan momentum. Setelah mengenai lengan pengawal, itu jatuh di bahunya. Tenaga lebih dari 1000 kilogram langsung membuat pengawalnya berlutut di tanah. Bagaimana ini mungkin? Zhang Hao Bai, yang bersiap-siap untuk serangan diam-diam, berhenti karena shock. 3 pengawal. Satu memegangi perutnya saat dia mencoba memanjat, yang lain mengalami patah lengan, dan yang lainnya berlutut di tanah hanya dengan satu potong. Zhang Hao Bai. Mata Luo Feng seperti api, seolah hendak memakan seseorang. Apa sih yang kamu lakukan? Luo Feng, apa yang kamu lakukan? Zhang Hao Bai dengan cepat mundur 2 langkah dan berteriak, ini rumah saya. Beraninya kau menerobos ke sini dan memukul orang-orangku dan masih bersikap sombong. Kamu berani memukul ayahku, tendang ayahku. Luo Feng mengepalkan tinjunya. Semua otot di tubuhnya seperti baja dan uratnya seperti cacing. Ayahmu, aku bahkan tidak tahu siapa ayahmu, bagaimana mungkin aku memukul ayahmu dan menendangmu? Zhang Hao Bai tiba-tiba melihat ke arah ketiga pekerja yang masih kotor dan penuh jejak kaki itu. Dia segera menyadari mengapa Luo Feng menerobos masuk tanpa mengatakan apa-apa dan mulai menyerang. Zhang Hao Bai memandang Luo Feng, yang sepertinya hendak memakan seseorang, dan langsung melolong. Luo Feng, aku peringatkan, kamu Peng. Luo Feng menendang dengan tajam, kakinya, seperti kilat,
menghantam perut Zhang Haobai, yang menyebabkan Zhang Haobai terbaring di lantai dengan wajah memerah. "Awas, pantatku!" Luo Feng mencengkeram kerah Zhang Haobai. Cengkeramannya menyebabkan Zhang Haobai digantung di udara. Kamu. Zhang Haobai ingin berbicara, tapi dia dicengkeram kerahnya dan benar-benar digantung, yang memberikan banyak tekanan pada lehernya. Itu sudah sulit untuk bernafas, jadi tidak mungkin dia bisa berbicara. "Turunkan pemiliknya sekarang." Suara kemarahan datang dari jauh. Sekelompok sekitar 10 pengawal lengkap bergegas. Ada banyak kamera di semua tempat di sektor Taman Langit, jadi para penjaga langsung tahu tentang pertarungan itu. Semua orang yang tinggal di sektor ini penting, jadi keamanan tinggi. Mereka bergegas ke sini dalam sekejap dan memanggil polisi. Saat Luo Feng melihat para penjaga datang, dia mencibir pada Zhang Haobai dan melemparkannya ke samping seperti benda. Zhang Haobai jatuh ke rerumputan, yang bagian baju putihnya berwarna hijau. "Ayah, kamu baik-baik saja?" Luo Feng berjalan menuju sisi Luo Hongguo. "Bukan apa-apa, hanya beberapa goresan." Luo Hongguo memandang para pengawal yang tampak kesakitan dan wajah sakit Zhang Haobai dan dengan cemas berkata dengan suara rendah, "Feng, kenapa kamu bahkan tidak tahu bagaimana mengendalikan kekuatanmu? Anda memukuli mereka seperti ini, jadi biaya pengobatan pasti tinggi. Mereka bahkan bisa menuntutmu." "Ya, Feng, kamu sedikit berlebihan." Pekerja lain khawatir. "Tidak masalah, kerja bagus. Mereka bahkan tidak memperlakukan kami seperti orang sebelumnya," kata pekerja tinggi lainnya dengan marah. Penjaga sektor ini mengenal keluarga kaya dengan baik. 3 pengawal keluarga Zhang semuanya adalah pengawal elit dan merupakan anggota elit dari dojo. Sekarang mereka semua menderita luka parah, mereka tidak akan memprovokasi Luo Feng untuk sementara waktu. Meskipun Anda dibayar untuk menjadi pengawal, tidak ada yang mau dipukuli dan tulangnya retak seperti ketiga pengawal itu. Bip, bip, tiba-tiba suara sirene polisi terdengar. Jadi semua orang menoleh dan melihat satu mobil polisi dengan cepat berhenti di depan gerbang keluarga Zhang. Keempat pintu mobil terbuka dan 4 polisi berlari keluar. "Polisi ada di sini!" Para penjaga segera menyingkir. "Tidak bagus, polisi ada di sini!" Luo Hongguo dan kelompoknya semua terkejut, dan Luo Hongguo menyeret Luo Feng ke sudut dan dengan cepat berkata dengan suara rendah, "Feng, kamu melukai mereka. Jadi akan ada masalah begitu Anda tiba di kantor polisi. Jangan terburu-buru, saya akan segera mencarikan Anda pengacara." "Ayah, aku lulus ujian calon petarung," kata Luo Feng dengan tenang. Hanya dengan satu kalimat ini, Luo Hongguo yang sangat tidak sabar segera menjadi santai dan menghela nafas lega. "Benarkah? Itu keren, Feng. Jika kamu lulus ujian, bahkan polisi itu tidak punya hak untuk menahanmu." Calon petarung menjadi petarung setelah mengikuti ujian tempur petarung. Begitu kebugaran tubuh mereka berlalu, barulah mereka bisa melatih energi genetiknya. Jadi, menurut aturan negara, begitu calon pejuang atau pejuang diseret ke dalam kasus, Badan Keamanan Kota akan mengurus semuanya. Kota Jiangnan secara alami memiliki agen keamanan Kota Jiangnan yang mengurus semuanya. Jadi polisi biasa tidak memiliki hak untuk menahan mereka. Namun, ayah, otoritas yang lebih tinggi masih perlu menyetujui kepergian saya. Ini akan memakan waktu beberapa hari lagi sampai dokumen calon petarung tiba di rumah saya dan diperbarui di profil saya. Luo Feng berkata pelan, "Jadi, menurut hukum, saya secara teknis bukan calon petarung sekarang. Aku hanya akan menjadi satu dalam beberapa hari lagi." Luo Feng secara resmi menjadi calon petarung saat direkam ke profil publiknya. Bahkan jika ada masalah beberapa hari ini, tidak ada masalah. Hubungi dojo batas dan minta mereka menjamin saya dan buktikan bahwa saya lulus ujian calon pejuang. Setelah itu, saya bisa segera meninggalkan kantor polisi. Luo Feng berkata, namun, jika tidak ada masalah, maka tidak perlu melalui semua kerumitan itu. Hanya beberapa hari di kantor polisi. Setelah itu,
Saya tidak akan bisa tinggal bahkan jika saya ingin. Luo Hongguo mengangguk. Luo Feng. Kedua polisi itu berjalan mendekat dan salah satu dari mereka menegur, kamu berani menerobos masuk ke properti warga sipil lain dan melukai anak buah mereka. Jalan, kamu ikut dengan kami ke kantor polisi. Teman-teman polisi saya akan bekerja sama. Luo Feng tersenyum sambil berjalan ke depan, ayo pergi. Namun, saya tidak yakin apakah mobil Anda bisa muat untuk kita semua. Kedua polisi itu panik. Jangan khawatir, saya punya mobil. Zhang Haobai menoleh dan melihat ke arah 4 polisi. Paman Liu, dia menyerang dan melukai saya dan 3 pengawal saya. Kita semua adalah saksi untuk itu. Bawakan semuanya. Polisi yang dipanggil Paman Liu memerintahkan. Luo Feng. Zhang Haobai dengan jahat menatap Luo Feng. Kemarahan di hatinya sangat besar. Kemarahannya telah dikumpulkan selama 3 tahun di sekolah menengah. Pukulan Luo Feng hari ini mengingatkannya pada saat situasi serupa terjadi di dojo. Kali ini, bahkan kematian tidak akan membuatmu keluar dari ini. Anda berani melukai saya dan pengawal saya begitu parah. Kami bahkan dapat membuat kasus ini dan memberi Anda beberapa tahun penjara. Mari kita lihat apakah kamu masih begitu sombong. Luo Feng tersenyum saat dia masuk ke mobil polisi bersama para polisi itu.